Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Baiklah anak ibu, materi kita hari ini yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Buka bukumu halaman 71. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak ibu. Sekarang kita bahas tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang jadi pertanyaannya, pernahkah kamu mendengar kata reklamasi? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi daratan. Reklamasi merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut dengan konversi lahan. Pada dasarnya, konversi lahan sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi lahan sering terjadi di daerah pinggiran kota ataupun daerah persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti dekat pasar. Konversi lahan bersifat menular, artinya ketika satu petak tanah telah dikonversi, maka tanah yang lain ataupun daerah pertanian yang lain juga akan rawan dikonversi juga. Alasan pendirian industri di lahan pertanian yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan terbaik. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka yang digantikan oleh uang, sehingga petani yang mempunyai tanah kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi inilah yang memengaruhi sistem sosial daripada suatu masyarakat. Yang B, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak negatifnya, yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Inilah yang mengakibatkan negara kita melakukan impor bahan makanan dari negara lain. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian mengakibatkan banyaknya pengangguran dan beralih profesi menjadi buruh bangunan. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang hijau terbuka. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meski demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang tidak terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Oke, sekarang dampak positif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang pertama, dapat menyerap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan seperti bidang jasa. Yang kedua, peningkatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, perkembangan potensi daerah. Dengan adanya konversi lahan ini, inilah hal-hal positif yang ditimbulkan adanya industri di sekitar kita. Yang jadi pertanyaannya, apakah dampak konversi lahan ini hanya untuk masyarakat sekitarnya saja? Oke, di sini ada dampak dari konversi lahan terhadap aspek sosial. Dampak negatifnya, berkurangnya lapangan kerja di bidang pertanian,
sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan dampak positifnya, tersedianya tempat tinggal atau permukiman penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan terhadap aspek ekonomi, dampak negatifnya ketahanan pangan terganggu, terjadi ketergantungan impor pangan. Sedangkan dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi terdorong di daerah terpencil karena sarana publik dapat terpenuhi dengan cepat dan baik. Oke, kesimpulannya, konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Kondisi ruang maksudnya di sini adalah merubah lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang kedua, konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga, mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Yang keempat, konversi lahan harus tetap terjadi dengan pengawasan agar tidak mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Baiklah Ibu, sebagai tugas kamu, yang pertama, sebutkan dampak positif dari konversi lahan. Yang kedua, sebutkan 3 alasan mengapa lahan industri harus didirikan di suatu negara. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Ini tugasnya, tulis nama, kelas, dan tanggalnya. Jangan lupa ya nak, nanti nggak ada nilaimu. Oke. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.